kami dari panitia itu memberikan materi kepada Pak Yahya kaitannya dengan persoalan diskresi dalam penanganan COVID-19. Barangkali untuk teman-teman peserta terkait mengenai pertanyaan, silakan ketik di chat apa-apa saja yang ingin dipertanyakan oleh Pak Herman dan Pak Yahya. Dan teman-teman boleh unmute bertanya langsung ketika memang narasumber sudah selesai memaparkan. Untuk itu Pak Yahya kami berikan waktu selama 15 menit dalam hal menyampaikan materinya terkait mengenai diskresi dalam penanganan COVID-19. Oleh itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Herman, Bapak Ibu sekalian, moderator, terima kasih kawan-kawan HMI. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berbincang-bincang untuk saling sharing pengetahuan terkait dengan COVID-19 dari aspek hukum. Tadi sudah disampaikan, saya ingin share sebenarnya nih Pak Herman, lebih banyak aspek administrasinya juga gitu. Oh siap. Karena memang diminta persoalan diskresi gitu. Nah, saya kira saya hanya melengkapi saja nanti apa-apa yang sudah sangat gamblang disampaikan Pak Herman, sehingga nanti akan bisa jadi satu kesatuan untuk bisa kita diskusikan lebih komprehensif. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya coba materi terkait dengan ini, diskresi dalam penanganan COVID-19. Nah, kalau kita lihat sebenarnya persoalan penanganan COVID-19 ini atau COVID-19 ini, paling tidak sebenarnya kita akan bisa melihat bagaimana COVID, tadi sudah disampaikan Pak Herman juga sebenarnya, di satu sisi ada problematik di mana kebutuhan penanganan COVID itu kita ingin cepat gitu. Kenapa? Karena kita tahu semua dari sisi penularan memang pandemi COVID-19 ini itu tingkat penularannya memang luar biasa gitu. Begitu sangat cepat sehingga tentu saja kebutuhan penanganan yang cepat itu menjadi bagian yang bisa terpisahkan dari proses penanganan COVID-19 ini. Kayaknya masih ada suara-suara ya? Tolong yang masih di-unmute dulu ininya supaya kita lebih, ini saya nggak jadi ini. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada satu problematik di mana memang dalam penanganannya dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan tindakan cepat gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain juga bahwa ternyata regulasi, tadi sudah disampaikan Pak Herman, saya kira dari sekian banyak regulasi yang dilahirkan dalam proses penanganan COVID ini memang tanda kutip itu masih menimbulkan beberapa problematika. Bahkan sebenarnya dari sisi regulasi kalau kita lihat itu paling tidak ada beberapa pecahan yang sebenarnya nanti akan sangat identik dengan bagaimana ruang diskresi itu. Kenapa? Karena ada beberapa peraturan di dalam penanganan COVID ini memang memberikan pilihan kepada siapa? Kepada pemerintah daerah. Misalnya, tadi sudah disampaikan sekilas, misalnya dalam proses penanganan dalam penentuan PSBB. Kalau kita lihat, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat misalnya di ketentuan PP 21/2020 itu tentang pembatasan sosial skala besar atau PSBB, coba kita lihat misalnya di pasal 2 ayat 1. Di situ dengan jelas disebutkan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB dan seterusnya. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya sifatnya adalah pilihan. Pilihan dalam rangka apa? Dalam rangka menentukan apakah daerah itu mengambil kebijakan tadi PSBB atau tidak. Walaupun sebenarnya misalnya di ayat 2-nya itu memang ada ketentuan-ketentuan prasyarat. Misalnya dalam pembatasan itu
dia harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, kemudian besarnya ancaman, efektivitasnya bagaimana, dukungan sumber daya, ini juga penting, kemudian bagaimana teknis operasionalnya, pertimbangan politik, nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Esensinya adalah PSBB itu kan pilihan. Jadi regulasi memberikan pilihan kepada daerah, memberikan pilihan kepada pemerintah daerah, itu dapat melakukan atau tidak melakukan. Ini yang sering saya katakan tadi pada saat bicara di awal, ada regulasi yang memang memberikan pilihan kepada daerah. Yang nanti, tadi sudah sangat baik saya kira dipaparkan oleh Pak Herman, daerah sendiri pilihan regulasi yang digunakan itu nanti harus bisa diukur juga gitu. Karena kita lihat kan di daerah misalnya banyak sekali model-model regulasi yang dikeluarkan, bahkan hanya tadi dilihat dari bagaimana tingkat yuridisnya itu bisa dipermasalahkan. Karena kadang-kadang substansinya sebenarnya harusnya bentuknya perda, tapi yang dikeluarkan misalnya hanya surat edaran. Misalnya. Ini juga beberapa problem. Tapi paling tidak, memang ada problematik di satu sisi kita butuh penanganan yang lebih cepat, di sisi lain peraturan itu memberikan pilihan. Atau tidak mengatur sama sekali. Atau tidak lengkap. Atau tidak jelas. Atau memang perlu ada terobosan agar tidak terjadi apa yang kita kenal dengan stagnasi pemerintahan. Tadi juga sudah disampaikan secara sekilas. Nah, karena ada problematik ini, maka disinilah saya kira ruang diskresi itu menjadi penting. Nah, sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal prinsip saya kira yang juga harus menjadi bahan untuk kita nanti diskusi lebih lanjut terkait dengan diskresi. Saya selalu bilang begini, filosofi dalam penanganan COVID-19 itu harus berbasis regulasi. Sehingga memang tadi gambaran Pak Herman itu kadang-kadang regulasinya ini seolah-olah keluar dari mungkin karena kepanikan atau kita juga memang baru menghadapi kondisi seperti sekarang ini sehingga pemerintah di satu sisi dituntut untuk cepat, sementara di sisi lain memang tadi itikat baik dari pemerintah itu ternyata tidak cukup gitu. Jadi itikat baik itu tidak cukup dalam proses penanganan COVID-19 ini. Karena kalau hanya berpegang pada itikat baik, maka saya kira ini belum bisa menjadi parameter yang baik juga sebenarnya dalam penanganan COVID-19. Sehingga sebenarnya selain itikat baik, penanganan COVID-19 ini juga perlu perangkat hukum, perlu perangkat regulasi. Nah, kalau kita bicara perangkat regulasi, ini artinya dari tataran pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Yang tadi sudah dibahas Pak Herman, saya kira bagaimana korelasinya, bagaimana hubungan. Nah, sehingga yang paling penting adalah bagaimana regulasi itu, perangkat hukum, perangkat regulasi, dan peraturan pelaksanaannya itu betul-betul bisa transparan dan mampu memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. Jadi, saudara-saudara sekalian, parameter hanya itikat baik pemerintah itu nggak cukup saya kira. Sehingga ada ruang-ruang lain yang juga harus diisi gitu. Apa itu? Ya tadi perangkat regulasi yang betul-betul komprehensif. Nah, disinilah sebenarnya ruang diskresi itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi definisi, kan jelas bahwa diskresi itu adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Yang mana tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak cukup hanya sampai di situ saja. Yang paling penting juga dari diskresi itu adalah harus memang peraturan perundang-undangan memberikan pilihan untuk itu. Atau peraturan perundang-undangan tidak mengatur sama sekali. Atau tidak lengkap,
atau ada aturannya tapi tidak jelas, atau memang diskresi itu dimungkinkan dalam rangka mengantisipasi atau mengatasi adanya stagnansi pemerintahan. Nah, saya kira jelas di Undang-Undang 30 itu menyebutkan bahwa diskresi itu adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan itu memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Nah, saya kira ini penting untuk memahami dan mengukur apakah memang tindakan dari pejabat pemerintahan itu diskresi atau bukan. Seperti kata Pak Herman tadi, nggak semua sebenarnya itu bisa disebut diskresi. Kalau aturannya sudah mengatur secara jelas, itu maka bukan diskresi namanya, artinya menjalankan regulasi gitu. Ini yang penting. Selain itu sebenarnya yang juga tidak kalah penting terkait dengan hal tersebut adalah bahwa dalam ruang diskresi itu harus ada tujuan. Jadi penggunaan diskresi itu harus ada tujuan. Karena kalau diskresi diambil tanpa tujuan, sebagaimana yang digariskan paling tidak ada 4 tujuan tadi, maka bisa dipastikan bahwa diskresi itu nanti akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang pertama adalah kalau memang dalam penanganan COVID ini dibutuhkan proses yang cepat, kemudian tadi pilihan regulasinya memungkinkan, atau tadi tidak ada regulasinya, maka dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan boleh menggunakan diskresi itu. Atau terjadi kekosongan tadi, tidak ada aturan, maka dalam rangka mengisi kekosongan itulah ruang diskresi bisa dilakukan. Atau misalnya untuk memberikan kepastian, ini juga bagian penting dari penggunaan diskresi itu. Dan yang paling penting sudah tadi saya katakan, bagaimana mengantisipasi dan mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan guna manfaatan dan kepentingan. Nah, kalau dalam kondisi COVID-19, maka tentu saja stagnansi pemerintahan itu tidak boleh terjadi. Dan memang selalu juga bagaimana kepentingan umum menjadi parameter. Tadi Pak Herman sudah menyampaikan hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat misalnya. Maka dalam konteks itulah sebenarnya ruang diskresi juga ada gitu. Nah, yang jadi catatan juga bahwa diskresi itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak semua pejabat diberikan ruang untuk melakukan diskresi. Parameternya adalah pejabat pemerintahan tersebut memang betul-betul memiliki kewenangan atas hal tersebut. Sehingga selain ketentuan ini, yang juga penting adalah bagaimana diskresi itu dalam penanganan COVID juga harus tetap ada dalam ruang atau dalam rambu lingkup diskresi itu. Apa itu lingkupnya? Yang pertama, pengambilan keputusan atau tindakan itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. Tadi sudah saya contohkan. Jadi kalau ada ruang perundang-undangan memberi pilihan kepada daerah, maka disitulah ruang daerah kemudian melakukan diskresi atas kewenangan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan atau tindakan. Jadi ini harus bisa kita bedakan ya, tadi sudah disampaikan Pak Herman, keputusan dan atau tindakan itu karena peraturan tidak mengatur. Peraturan tidak mengatur, situlah ada ruang. Karena kita tahu sendiri bahwa di daerah itu memang diberikan ruang perangkat-perangkat regulasi dalam melakukan tindakan diskresi ini. Kemudian pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, dalam kondisi COVID bisa jadi tadi karena kita ini begitu sangat luas wilayahnya dan penanganannya juga dibutuhkan kecepatan, kadang-kadang peraturan yang ada kalau kita baca beberapa regulasi itu memang terkesan masih belum lengkap sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana keinginan dari mengcover segala macam kebutuhan masyarakat. Maka dalam konteks inilah sebenarnya ada ruang diskresi, masuk dalam lingkup diskresi.
Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnansi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Ini sama seperti tadi. Nah, ini penting. Rekan-rekan sekalian, diskresi itu harus memenuhi beberapa syarat. Di pasal 24 Undang-Undang 30 2014 jelas menyebutkan. Pertama adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini penting. Kadang-kadang gini, banyak diskresi yang diambil dan disebut sebagai diskresi padahal sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangannya dan kebijakan yang diambil itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kacau. Itu nggak boleh ada ruang diskresi seperti itu. Ada ketentuan misalnya mengenai tarif. Kemudian, ini saya ambil diskresi lah karena kebutuhan kita, maka tidak sesuai dengan ketentuan itu. Maka itu bukan diskresi, karena syarat diskresi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, memang yang tidak kalah penting adalah diskresi itu sangat dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, asas umum pemerintahan yang baik ini menjadi parameter dari satu diskresi yang akan diambil oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, diskresi itu harus memenuhi alasan-alasan yang objektif. Nah, karena dia alasannya objektif, maka biasanya sebelum kebijakan atau kebijakan diskresi ini diambil, maka harus ada kajian-kajian terlebih dahulu yang nanti akan menjadi parameter bahwa memang kebijakan ini diambil itu betul-betul dengan kondisi dan alasan yang objektif. Dan yang keempat, diskresi tidak boleh kalau ada kepentingan ini akan bisa dan penting juga bukan dengan itikat baik. Nah, inilah yang kemudian tadi saya katakan, walaupun itikat baik itu menjadi satu hal yang harus ada dalam satu-satunya. Karena kita melihat ini cukup saya khawatirkan sebenarnya. Jadi itikat baik itu nggak boleh, bukan tidak boleh, maksudnya tidak cukup hanya itikat peraturan perundang-undangan. Nah, ini repot gitu. Sehingga perlu dipahami memang pemerintahan dalam mengambil kebijakan diskresi ini harus betul-betul melihat syarat ini, 5 syarat yang ditetapkan ketentuan pasal 24 itu. Karena kalau tidak, maka ya tadi, kalau tidak memenuhi syarat, tentu saja akan ada akibat-akibat hukum yang terjadi. Nah, apa akibat hukumnya? Salah satunya ini, saudara-saudara. Jadi penggunaan diskresi, kalau dia dikategorikan melampaui, jadi jangan dikira bahwa diskresi itu tidak bisa melampaui kewenangan. Diskresi itu juga bisa atau bisa melampaui kewenangan. Nah, kalau dia melampaui kewenangan, maka diskresi tersebut biasanya tindakan yang diambil itu melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan. Kalau kita lihat misalnya ada batasan-batasan. Kalau misalnya dalam kondisi bencana ini, maka tentu saja batas waktu kewenangannya itu hanya terkait dengan kondisi bencana ini. Kalau ketentuan batasi, sehingga batas waktu itu akan bisa masuk dalam kategori tadi melampaui wewenang, penggunaan diskresi melampaui wewenang, atau misalnya bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman. Kita tahu bahwa dalam struktur pemerintahan kita ada pemerintah pusat. Daerah itu ada 2. Ada daerah provinsi, kabupaten kota, kemudian bahkan dalam yang terkecil ada desa. Nah, saudara-saudara, tentu saja masing-masing ini ada batasan wewenang. Tidak boleh sebenarnya penggunaan diskresi itu kemudian melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan. Sehingga ini akan bisa mengakibatkan
diskresi itu dikategorikan melampaui wewenang. Kita sering melihat sebenarnya beberapa perbedaan pendapat atau pertentangan misalnya dalam hal tahapan PSBB. PSBB kan tadi saya katakan itu pilihan yang diberikan pemerintah pusat dalam regulasi, dikatakan dapat, artinya memang pilihan kepada daerah untuk menentukan. Tapi kita tahu bahwa dalam menentukan itu tentu saja ada batas-batas wewenang. Ada batas-batas wewenang. Nah, saudara-saudara, misalnya begini, saya ingin mencontohkan ini supaya kita bisa lebih enak dalam proses diskusi terkait dengan ini. Misalnya gini, nih kalau kita lihat, ini saya share dulu. Kalau kita lihat, saudara-saudara, nih di dalam PMK 9 terkait dengan pedoman pembatasan sosial berskala besar, misalnya nih, dalam poin 6, ini di lampiran, dalam poin 6 itu disebutkan, dalam hal bupati atau wali kota akan mengajukan daerahnya ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur dan surat permohonan penetapan pembatasan sosial skala besar ditembuskan kepada gubernur. Nah, kalau kita lihat, kan tadi memang disebutkan bahwa tadi gubernur, bupati, atau wali kota itu dapat mengajukan PSBB. Tapi ternyata dalam ketentuan ini misalnya disebutkan, ini kan lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari PMK itu. Disebutkan misalnya kalau daerah mau mengajukan, maka harus berkonsultasi kepada gubernur. Dan surat permohonan penetapan pembatasan sosial ditembuskan kepada gubernur. Nah, saudara-saudara, ketentuan ini kalau tadi kita kaitkan misalnya dengan apa yang tadi saya sampaikan, ini bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Nah, kalau saya tidak melakukan proses itu misalnya sebagai pejabat pemerintahan, apakah bisa tergolong bahwa saya sebenarnya sudah melakukan tindakan yang melampaui batas berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan? Jika itu kemudian masuk dalam kategori itu, maka penggunaan diskresi itu bisa dikategorikan melampaui wewenang. Jadi nggak cukup, itu kan diskresi saya, harus dilihat lagi ini. Nah, kalau dia kemudian masuk dalam kategori penggunaan diskresi yang melampaui wewenang, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya jelas menurut ketentuan peraturan perundangan, diskresi itu menjadi tidak sah. Nah, kalau diskresi itu menjadi tidak sah, artinya, saudara-saudara, kan secara hukum diskresi yang dilakukan itu tidak memiliki landasan hukum gitu. Ini yang saya kira penting dalam pemahaman kita. Memang ketentuan diskresi ini harus betul-betul dipahami dengan baik. Jadi ada kriteria penggunaan diskresi yang dikategorikan melampaui wewenang. Ada juga, saudara, diskresi itu dikategorikan mencampur adukan wewenang. Ada. Jadi kalau tadi kriterianya disebutkan diskresi yang melampaui wewenang, yang kedua, penggunaan diskresi yang dikategorikan mencampur adukan wewenang. Apa itu misalnya? Menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan. Tadi Pak Herman menyinggung sebenarnya. Misalnya wewenang yang diberikan A gitu. Jadi sementara diskresi yang dilakukan B. Ini berarti masuk dalam diskresi mencampur adukan wewenang. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang ini akan sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah yang mengambil kebijakan diskresi itu atau menggunakan diskresi itu. Kemudian tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Kalau dia bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, itu bisa masuk dalam kategori mencampur adukkan wewenang. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya dapat dibatalkan. Kalau tadi, saudara-saudara, akibat hukumnya menjadi tidak sah, kalau ini dapat dibatalkan. Jadi penggunaan diskresi yang dikategorikan mencampur adukan wewenang itu dapat dibatalkan. Nah, makna dapat dibatalkan itu tentu saja artinya ada upaya pembatalan. Upaya pembatalan ini ya bisa dilakukan oleh instansi yang ada di atasnya
atau ya tadi dilakukan melalui perubahan dari pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir saya kira ada juga penggunaan diskresi yang dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Nah, saudara-saudara, tindakan sewenang-wenang ini masuk dalam kategori apabila diskresi itu dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Jadi, diskresi yang lahir dari pejabat yang tidak berwenang, maka itu bisa menjadi tindakan sewenang-wenang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman tuh, sebenarnya ada kaitannya. Ada beberapa kewenangan yang lahir dari atribusi, lahir dari delegasi, atau bahkan mungkin dari mandat. Nah, kewenangan-kewenangan yang ada ini, itu nanti akan menentukan apakah pejabat itu berwenang atau tidak. Nah, kalau diskresi lahir dari pejabat yang tidak berwenang, maka walaupun dia pejabat pemerintah ya, tapi tetap saja wewenang itu menjadi parameter utama. Maka tindakan diskresi yang seperti itu masuk dalam kategori tindakan diskresi yang sewenang-wenang atau penggunaan diskresi yang sewenang-wenang. Akibat hukumnya, saudara-saudara, maka diskresi tersebut itu menjadi tidak sah. Nah, saya kira ini beberapa catatan awal untuk bahan diskusi kita. Saya menambahkan saja tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Herman terkait dengan bagaimana sebenarnya diskresi dalam kondisi COVID-19. Tentu saja diskresi yang diambil itu harus tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan tidak cukup hanya berlandaskan pada itikat baik. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Dr. Yahya Ahmad Zain telah menyampaikan materinya kaitannya dengan diskresi dalam penanganan COVID-19. Ada beberapa poin yang menjadi catatan bahwa yang disampaikan oleh Pak Yahya terkait mengenai penggunaan diskresi itu sendiri. Siapa sebenarnya yang berhak dalam hal ini mengeluarkan diskresi? Terus juga kaitannya dengan syarat diskresi itu. Ada beberapa poin juga yang disampaikan oleh Pak Yahya kaitannya dengan persoalan itikat baik, dalam hal ini persoalan diskresi. Kembali lagi saya jelaskan bahwa webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan yang bekerja sama dengan teman-teman dari Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan Kalimantan Utara itu bicara mengenai diskresi keputusan pejabat publik di masa pandemi COVID-19. Tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Herman persoalan mengenai hubungan pusat dan daerah dalam pelaksanaan mengambil kebijakan hukum penanganan COVID-19 dan juga berhal berkaitan dengan diskresi dalam penanganan COVID. Selanjutnya kami membuka 2 sesi pertanyaan. Satu sesi itu ada 3 penanya. Jika waktunya sempat kita akan buka 2. Untuk sementara ini kita buka satu sesi itu terdiri dari 3 penanya. Tadi sudah sempat sampaikan bahwa jika ingin teman-teman bertanya silakan tulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah atau kaitannya dengan diskresi dalam penanganan COVID-19. Ya, langsung saja kepada peserta, ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan persoalan diskresi keputusan pejabat publik di masa pandemi COVID-19. Dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya kaitannya dengan yang dipaparkan narasumber mengenai hubungan pusat dan daerah dan diskresi dalam penanganan COVID-19. Nah, sepertinya pesertanya malu-malu bertanya ya, Pak Dr. Herman dan Pak Yahya. Nggak mesti bertanya, kalau ada pendapat juga boleh. Ya. Atau kalau ada unek-unek atau diskusikan.
peserta ada yang bertanya terkait di diskresi urusan atau semisal di daerahnya yang terjadi hal-hal apa saja yang berhubungan dengan diskresi. Kita juga sudah hadirkan insya Allah narasumbernya luar biasa Pak Dr. Herman dan Zaid. Halo. Ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi kajian dari teman Pusat Kajian Hukum Perumahan Utara, khusus yang pertama itu terkait mengenai masa rapid test. Sebenarnya karena persoalan rapid test ini hampir semua dari pihak Kestan maupun maskapai penerbangan itu hari ini itu sudah sudah memberikan fasilitas itu seperti itu. Nah, sedangkan yang menjadi persoalan bahwa hampir di setiap daerah itu berbeda-beda terkait mengenai persoalan rapid test itu sendiri. Baik itu di Makassar, baik itu di Tarakan sendiri, di Kalimantan Utara. Nah, bagaimana dengan Dr. Herman dan Pak Dr. Yahya kaitannya dengan persoalan rapid test ini yang hampir di setiap daerah itu berbeda? Apakah mereka sudah mengikuti peraturan atau perundang-undangan bahwa ini sudah sesuai dengan standar bahwa terkait mengenai persoalan rapid test? Apakah ini masuk dari lahan bisnis di hari ini? Hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Dr. Yahya duluan. Silakan. Oh ya, baik. Silakan. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya kan kebijakan memang telah adanya di setiap daerah yang berbeda-beda itu kemudian baru lahir ketentuan dari pemerintah pusat yang sekarang dipatok 150 ya, 150. Itu pun sebenarnya dasarnya kalau tidak salah juga masih surat edaran gitu. Masih surat edaran yang di beberapa daerah menganggap bahwa ya surat edaran itu bukan regulasi. Surat edaran itu bukan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga ada daerah yang mengikuti, ada daerah yang tidak. Ini tadi yang saya katakan sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang ini, regulasi itu menjadi sangat penting. Regulasi itu menjadi salah satu instrumen yang harus selalu berdampingan dengan itikat baik. Karena kalau tidak, maka yang terjadi seperti sekarang. Dan kalau kita lihat misalnya kebijakan yang juga diambil oleh masing-masing daerah itu juga kebijakan bisa kita katakan sebenarnya dasar regulasinya juga lemah gitu. Sehingga ya tadi ini menjadi persoalan yang memang jadi kredit akhirnya. Kalau kita lihat misalnya kebijakan yang lahir dari pemerintah pusat itu merupakan respon dari tadi masing-masing daerah yang menetapkan itu sesuai dengan tadi dianggap sebagai ruang diskresi pemerintah daerah. Padahal kalau saudara-saudara lihat apa yang saya jelaskan tadi, sebenarnya kan diskresi itu nggak semudah itu gitu. Diskresi itu harus memenuhi beberapa syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Syaratnya begitu berat sebenarnya. Kalau ada undang-undangnya maka tidak boleh ada ruang di sana. Kecuali undang-undangnya tidak lengkap, tidak jelas kan begitu. Dan kalaupun ada undang-undangnya tidak lengkap, tidak jelas, maka tidak boleh kemudian diskresi itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada itu. Ini yang saya kira juga dalam kondisi seperti sekarang, ya mungkin psikologis juga ya, psikologis daerah kan juga dibutuh cepat karena memang pandemi COVID-19 ini satu pandemi yang kalau kita lihat dalam sejarah pandemi yang terjadi di dunia, ini memang pandemi yang memang proses kekuatannya itu dari penyebarannya yang begitu cepat gitu, sehingga yang membahayakan itu orang mudah tertular, kemudian nanti
proses penanganannya itu akan semakin sulit kalau kemudian perangkatnya, penanganannya, kemudian tenaga medisnya itu jumlahnya pasti tidak sejumlah yang itu. Makanya orang karena berkejaran dengan tadi bagaimana penyelesaian secara cepat, kadang-kadang regulasinya tertinggal gitu. Nah ini sepertinya bisa kita lihat dalam konteks rapid test ini. Kalau kita lihat misalnya kebijakan, kita baca kebijakan negara-negara lain kan, banyak negara yang sudah bahkan tidak mengizinkan rapid test ini karena memang dia bukan penentu gitu. Apa yang menjadi pengetahuan kita selama ini bahwa rapid test itu hanya sebagai ya untuk menentukan persentasinya begitu rendah gitu. Persentasinya begitu rendah. Tapi kita tetap masih memilih itu sebagai pilihan proses kebijakan gitu. Padahal di negara-negara lain sudah bergerak, kalau mau ya paling bagus itu kan yang goal itu katanya ya swab itu sudah goal gitu. Tapi kalau ini memang ya paling tidak untuk gejala-gejala awal lah yang memang tadi kalau dikaitkan dengan pembiayaannya orang kemudian bilang ya untuk apa kita buang-buang dana. Tadi kata Pak Herman kan jelas tuh. Apalagi misalnya ada kebijakan, ada peraturan Perpu itu yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 itu yang di sana penggunaan anggaran pendapatan belanja negara begitu besar gitu. Itu harusnya levelnya tidak lagi rapid gitu, tapi levelnya sudah harusnya pada swab secara massal. Tapi sekali lagi, saya kira kebijakan harus kita sampaikan bahwa kadang-kadang kebijakan respon dari pemerintah pusat itu juga terlambat gitu. Jadi setelah daerah kemudian begitu rame, masing-masing daerah sudah mulai buat kebijakannya masing-masing, akhirnya pemerintah pusat melihat, wah ini kalau begini bahaya juga gitu, akan berdampak pada tadi kepentingan masyarakat, sehingga barulah muncul ketentuan dari pemerintah pusat. Nah, saya kira inilah yang harusnya, kalau tadi mengacu pada apa yang disampaikan Pak Herman, kalau kita mengacu dalam ketentuan kita bahwa harusnya jenjang pemerintahan itu dalam hukum tata negara itu sudah jelas bagaimana wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah. Harusnya tadi dalam kondisi seperti ini memang ruang kebijakan itu harus betul-betul yang dikeluarkan pusat itu mengayuh dan bisa dipahami secara oleh pemerintah daerah. Karena kalau tidak terjadi salah satunya seperti rapid test ini kan, di daerah bahkan sudah ada yang diperiksa, sudah ada yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Yahya. Mungkin dari Pak Herman mungkin ada masukan atau tambahan terkait mengenai pernyataan tadi seorang saudara. Dengan tempat saya persilakan kepada Pak. Ya, saya kira sangat komprehensif apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Yahya tadi, bahwa banyak ruang yang diisi melalui kebijakan hukum dengan instrumen. Jadi mengisi kekosongan hukum dengan kebijakan hukum melalui instrumen ini tidak ada interkoneksi satu sama lainnya. Yang terjadi tadi diceritakan sirkulais, surat edaran yang tidak jelas. Sirkulasi itu kan sebenarnya adalah insane sifatnya. Dia ke dalam mengatur, tidak keluar. Nah, cilakannya adalah sama dengan kalau kita bicara perma ya, peraturan Mahkamah Agung. Nah, inilah konteks model hukumnya kita yang kadang saya kira inkonsistensinya itu kadang dipertanyakan. Nah, sesungguhnya kalau bicara rapid test, bicara peraturan kepala daerah atau bicara peraturan daerah yang banyak bermasalah di Indonesia pada saat ini, karena saya melihatnya sih sederhana. Pemerintah ini jangan-jangan tidak membaca Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, apa di situ itu jelas. Teksnya itu jelas mengatakan bahwa segala tindakan, segala penanggulangan perihal COVID-19 ini oleh Kementerian Kesehatan itu ditunjuk pejabat administrasi negara yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Itu jelas tertuang di dalam
Undang-Undang 6 2018. Nah, mari kita lihat di daerah yang lakukan rapid test itu dari semua dinas yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi dengan menggunakan rapid test atau swab. Jadi memang ini permasalahan. Kenapa? Karena salah satu yang disebutkan tadi Pak Dr. Yahya bahwa hanya dibuat dalam bentuk circularize misalnya, hanya dibuat dalam bentuk surat edaran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian ruang diskresi yang saya katakan tadi yang disebutkan secara jelas oleh Pak Yahya tadi sebenarnya tidak boleh diisi di luar isi yang diatur substansi atau ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang menjadi dasar tindakan hukum pemerintah yang ada di daerah. Karena syarat diskresi tadi itu jelas bahwa kalau tidak ada aturannya boleh discretionary power. Bentuknya itu adalah Beletra Health atau peraturan kebijakan. Nanti macam-macam bentuknya nanti di Beletra Health tersebut sebagai terjemahan dari diskresi tadi, discretionary power atau biasa orang kenal dengan fresh air mission. Kalau tidak ada aturannya boleh, atau aturannya memberikan pilihan opsional sifatnya, bertindak A, bertindak B, atau bertindak C. Tetapi di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu jelas, orang yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Siapa itu yang ditunjuk? Orang yang memiliki kompetensi untuk memeriksa orang dengan gejala. Lalu kemudian, kalau selain opsional, tentunya adalah apa yang dikenal dengan pseudo-wetting atau blanket norma kabur istilahnya, atau norma yang multitafsir, bisa ditafsirkan ini, atau apa saja oleh pemerintah, maka kemudian boleh mengambil diskresi. Ini jelas aturannya di Undang-Undang 6 2018. Orang yang melakukan penanganan dan penanggulangan itu adalah orang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Sumber masalah di daerah itu adalah semua orang, semua dinas, semua pejabat merasa memiliki kewenangan itu tanpa kompetensi dan kualifikasi. Apalagi misalnya disebutkan, apalagi faktanya kita dapat bahwa rapid test itu dari sisi biaya, dari politik anggaran itu berbeda satu sama lainnya. Belakangan hari baru keluar peraturan maksud saya yang berkait dengan standar dari biaya rapid test. Nah, rapid test ini kan sebenarnya tidak menguji apakah orang itu COVID apa tidak, tetapi mengidentifikasi semua penyakit. Kalau Anda flu, Anda di rapid test, maka Anda positif. Sehingga kemudian akurasinya memang sangat. Satu-satunya yang menggunakan rapid test ini kan cuma Indonesia. Anda bisa bayangkan. Di luar itu, di negara-negara maju, walaupun dengan tingkat COVID yang sangat besar, itu menggunakan swab, uji laboratorium. Kalau di Korea itu 3 jam sudah bisa keluar. Kalau kita di Indonesia dengan teknologinya, itu 3 hari baru bisa keluar seseorang itu positif COVID apa tidak. Rapid test itu tidak menguji apakah seseorang itu kena COVID apa tidak, tetapi melihat bahwa imunitasnya itu bekerja. Itu makna dari rapid test sesungguhnya. Kalau dibaca beberapa ketentuan dari Permen itu jelas sesungguhnya. Tidak ada ruang, kalau saya sih sebenarnya tidak ada ruang diskresi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID ini. Apalagi yang ada di daerah. Karena ketentuan diskresi itu yang disebutkan tadi Pak Dr. Yahya, kalau tidak ada aturannya memberikan pilihan opsional atau mengandung blanket norma kabur, pseudo-wetting, atau untuk mencegah stagnasi pemerintah. Tidak ada aturannya jelas. Cuma mungkin kalau kita kaitkan dengan politik anggaran, sesungguhnya di bulan Maret itu sebenarnya keluar PSBB tadi yang saya katakan tadi, PP PSBB, lalu kemudian keluar Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020. Ini sebenarnya adalah pertentangan dua paradigma ya, kalau saya mengistilahkan dengan dua paradigma Lex Populi dengan paradigma Besturshock yang coba dipadu oleh pemerintah yang kemudian diistilahkan dengan new normal. New normal ini adalah memadukan kita hidup di tengah pandemi,
tetapi kemudian kita hidup dengan protokol itu tadi. Cuma kalau istilah new normal itu kan sesungguhnya itu kadang membingungkan. Banyak istilah kemarin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian diterjemahkan ulang, misalnya social distancing, OTG, PDP, COVID-19. Ini bentuk, kalau kita baca di undang-undang, ini sebenarnya bentuk ketidakmampuan pemerintah untuk mengidentifikasi COVID-19 dengan istilah yang bermacam-macam. Sesungguhnya sederhana, istilah hukum positif itu di undang-undang itu jelas. Kalau kita baca utuh, mulai dari apa yang di Undang-Undang 6 2018 sampai kepada berbagai permen, peraturan menteri tentang COVID-19 sampai ke WHO, itu jelas sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kemudian memang terkesan bahwa kenapa PSBB itu diterapkan bukan karantina. Saya selalu bilang begitu, kenapa bukan karantina, kenapa PSBB? Ini terkait dengan anggaran, karena kalau PSBB di Undang-Undang 6 2018, maka pemerintah itu hanya mengeluarkan dana APBN untuk penanggulangan dan pencegahannya. Itu. Kalau karantina, maka biaya hidup orang yang dikarantina itu harus dibiayai. Ini pertimbangan politik anggaran yang harus diambil oleh pemerintah pada saat itu di bulan Maret. Akhirnya karena alasan APBN-nya kita cuma 2.200 triliun dengan berbagai macam proyek strategis yang sementara dikerjakan, maka pilihannya jatuh di PSBB, bukan karantina. Lalu kemudian aneh lagi ketika pemerintah kemudian mengeluarkan istilah new normal. Padahal new normal itu dalam terminologi hukum itu sebenarnya adalah PSBB. Jadi PSBB yang saya katakan tadi dari awal, PSBB itu membatasi aktivitas, bukan membatasi orang. Kalau karantina itu membatasi orang, sehingga ada perbedaan terminologi di situ. Sehingga new normal ini, kalau kita perhatikan semua yang dikatakan oleh Presiden tentang new normal, sesungguhnya ada terminologinya di Undang-Undang 6 2018 bahwa ini adalah pembatasan aktivitas dengan penerapan protokol COVID. Apa artinya? PSBB. Sehingga kemudian saya senang bahasanya tadi Pak Dr. Yahya, singkarut kebijakan inilah kemudian yang berdampak ke daerah. Sama dengan kalau kita bicara korupsi sih sesungguhnya, kalau dulu itu korupsi terpusat, maka sekarang penyebaran korupsi itu sampai ke daerah-daerah. Kenapa? Ini soal kebijakan yang tidak konsisten. Contoh PSBB dengan Kepres, PP dengan Kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah kemarin. Kalau secara teori itu keliru kalau menurut saya. Seharusnya ada PP, ada peraturan pemerintah tentang kedaruratan kesehatan, lalu kemudian itu menjadi dasar delegasi dari menteri untuk mengeluarkan peraturan menteri. Lalu dari dasar itulah kemudian didistribusikan, bukan diatribusikan, tetapi didistribusikan ke daerah, tetapi kemudian anggapan daerah bahwa daerah itu punya kewenangan desentralisasi. Anehnya di situ, maka dibuatlah peraturan daerah. Padahal dari kalau kita lihat di Undang-Undang 6 itu adalah sesungguhnya adalah dekonsentrasi dan mendebewin. Hanya sampai di situ tingkatnya. Inilah kemudian yang menjadi permasalahan, ada rapid test yang bermasalah di setiap daerah. Penutupan toko, penutupan mall. Nah, ini kan semua ini karena terlepas dari fakta yang ada di lapangan, kalau saya lihat ini adalah inkonsistensi kebijakan pusat yang ditularkan ke daerah, sehingga daerah seolah-olah memiliki kewenangan otonomi di dalam penanganan COVID. Terjadilah rapid test di setiap dinas yang ada di daerah. Pesanlah rapid test di mana-mana, lalu kemudian berbayar. Kalau Anda ke Jakarta, selain tiket, maka Anda butuh sekitar 2 jutaan di luar biaya tiket. Nah, ini singkarut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak konsisten dengan objek pengaturan yang sama. Nah, sehingga kemudian rapid test yang dikatakan oleh Ardiansa tadi, kalau kita baca, saya bukan orang politik, tapi kalau kita baca dari rapid test, berbagai kebijakan yang ada di daerah, ini sesungguhnya ada politik anggaran di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Perpu nomor 1 yang kemudian berubah jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020,
judulnya adalah penanganan COVID, tetapi isinya di dalam adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bisa membeli, bisa masuk di pasar sekunder. Padahal aturan itu jelas mengatur tidak boleh Bank Indonesia masuk beraktivitas di pasar sekunder. Lalu kemudian uang negara yang selama ini menurut undang-undang itu harus ditaruh di Bank Indonesia, itu kemudian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ditaruh di Bank Indonesia, di Bank BNI, di BRI, atau di bank-bank BUMN. Lalu ada rencana untuk ditaruh uang negara ini itu ditaruh di BCA. Nah, ini kebijakan yang kontraproduktif menurut saya tentang bagaimana penggunaan anggaran oleh negara itu seandainya konsisten maka tidak terjadi seperti ini yang kita hadapi sekarang. Kalau kita baca Perpu 1 Undang-Undang 2 nomor 2020 ini banyak hal yang dikatakan oleh Pak Yahya tadi unjustified, ketidakwenangan dari bestur ini, dari pemerintah ini. Atau kemudian ada détournement de foi di situ. Ada aturan menyatakan begini, tapi tindakannya seperti ini. Atau ada willy cure di situ yang dikatakan oleh Pak Yahya tadi. Isi dari pengaturan itu tidak sesuai dengan isi yang ditentukan oleh undang-undang. Atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, kepastian hukum, Rechtszekerheid di situ. Padahal ending dari semua ini adalah bagaimana masyarakat memiliki kepastian hukum, lalu kemudian soal ekonomi, soal Dulmatigheid, Doeltreffendheid, kemanfaatan, itu bisa didapat dari situ. Sehingga memang ini menjadi persoalan. Jadi persoalan rapid test, persoalan peraturan di daerah yang menimbulkan masalah, ini adalah inkonsistensi kebijakan mulai dari pemerintahan pusat yang sampai ke daerah yang merasa memiliki kewenangan yang sifatnya desentralisasi. Dia seolah-olah menganggap bahwa ini adalah undang-undang tentang Pemda, pemerintahan daerah, atau yang dikenal dengan, padahal tidak ada kaitannya dengan undang-undang Pemda. Ini kaitan dengan penanganan COVID sebagaimana Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Itu mungkin tambahan sedikit dari Dr. Yahya untuk materinya. Terima kasih, Mas Ardi. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Herman. Tadi juga saya tadi tidak melihat, tadi ada peserta yang ingin bertanya itu Mas Ade Saktiawan, mungkin bisa bertanya terkait mengenai pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Ade Saktiawan. Baik, terima kasih moderator. Kedengaran? Kedengaran? Iya. Mute-nya enggak di itu, mute-nya Ade Saktiawan, mute-nya. Oh iya. Baik, Deng Herman, apa kabar? Alhamdulillah, sepertinya saya kenal beliau ini. Oh iya, saya dulu anak bimbingan non formalnya, Deng Herman. Siap. Oke, yang ingin saya tanyakan ini kan penanganan COVID. Saya dan dari gugus tugas juga ditarakan penanganan COVID ini selain butuh langkah cepat dari gugus tugas, peraturan dan perubahannya secara keilmuan juga berubah sangat cepat. Seperti kita lihat ada revisi 5 lagi yang dijelaskan tadi Pak Herman bahwa terjadi perubahan dari istilah-istilah ODP, PDP, OTG, membuat bagaimana cara kita mengindikasikan seseorang itu sebagai suspek, discarded ataupun penanganan kasus-kasus yang punya tiga variabel atau tiga bentuk. Kalau kita lihat di rapid test misalnya, itu kan surat edaran yang diterbitkan oleh gugus tugas nasional yang mewajibkan pelaku perjalanan sebagai syarat perjalanan dari para pelaku perjalanan di
daerah yang mau ke suatu tempat. Jadi akhirnya pemerintah menyediakan rapid test dengan biaya yang beragam. Nah, disinilah celah yang saya lihat di Tarakan atau di Kaltara, celah pejabat pemerintahan melakukan diskresi karena tidak adanya pedoman tarif, dan di pasar atau di marketplace obat-obatan dan bahan habis pakai itu beragam. Jadi dasar penentuan tarif dari 1 juta ke 450 yang kita pakai adalah unit cost. Unit cost inilah yang kemudian menjadi diskresi yang diambil oleh kepala daerah dalam bentuk keputusan kepala daerah. Nah, ini kalau saya lihat tadi penjelasan Pak Herman dan Pak Dr. Yahya, saya kira sangat berat syaratnya karena dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Apakah 5 syarat itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam melakukan diskresi atau mengambil keputusan cepat itu? Itu saja untuk saat ini untuk Bapak Moderator dan Bapak narasumber. Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya ditujukan ke Bapak Herman atau Pak Yahya? Mungkin keduanya. Kalau saya lihat syaratnya kan sangat berat itu untuk mengambil diskresi, sementara tadi di luar itu Pak Yahya, kita kembali ke Pak Herman yang kita di luar kan terkait mengenai pertanyaan dari Mas Ade Saktiawan. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Dr. Herman menjawab pertanyaan dari Mas Ade Saktiawan. Ya, ada 2 hal sesungguhnya Mas Ade tentang hal ini. Negara hukum itu secara teori sesungguhnya adalah lebih mengedepankan yang namanya dogmatic hate, manfaat yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tetapi kemudian memang negara hukum termin utamanya adalah wet and rehmaticate van bestur. Tindakan pemerintah harus berdasarkan ini yang disebut tadi asas utama dari yang baik, algemeen beginselen van beheerlijk bestuur, asas umum pemerintahan yang baik itu yang pertama itu adalah rechtszekerheid, kepastian hukum. Tetapi kemudian kalau saya meminjam bahasanya Pak Bagirmanan, undang-undang itu kan sebenarnya adalah moment of name, seperti orang di rumah sakit, tidak mampu menjangkau keseluruhan fakta yang terjadi di masyarakat. Tetapi jangan juga kalau ada aturan yang mengatur secara letterleh itu jelas, lalu kemudian mengambil diskresi seperti yang dikatakan tadi Pak Yahya, maka ada beberapa kewenangan diskresi yang ada batasannya. Ini untuk mencegah yang namanya determinant de pouvoir tadi, penyalahgunaan kekuasaan, untuk mencegah kesewenang-wenangan likiur, atau harus dapat diukur berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Sesungguhnya berat. Negara hukum itu berat, tetapi kemudian negara hukum juga itu karena memberikan kewajiban besar kepada pemerintah, maka dimungkinkan tindakannya itu tanpa hukum pun mereka bisa bertindak dengan 4 kualifikasi yang disebutkan oleh Pak Dr. Yahya tadi. Tidak ada aturan, aturannya opsional, blanket norm, pseudo-wetting atau stagnasi pemerintahan, itu jelas. Jangan sampai seperti yang kita lihat sekarang ini, semua pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan. Karena saya dari awal mengatakan bahwa pemerintah daerah itu sesungguhnya menerjemahkan penanganan dan penanggulangan COVID ini dalam terminologi desentralisasi. Ini yang keliru sebenarnya. Padahal di undang-undang itu jelas, hanya ada 2 pilihan pemberian kewenangan itu, dekonsentrasi dan medebewin. Jelas. Dekonsentrasi karena memang ada pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Wali kota itu adalah pegawai pusat yang ditempatkan di daerah. Atau medebewin,
dengan biaya yang dikeluarkan oleh pusat. Karena di undang-undang juga itu memang kewajiban pemerintah pusat mengambil di APBN kalau PSBB. Lalu pemerintah daerah dan atau stakeholder yang lain itu bisa membantu. Tetapi kemudian pemerintah pusat itu memberikan seluas-luasnya, karena kalau diterjemahkan secara politik sebenarnya, saya minta maaf walaupun kurang referensi politik saya, ini adalah bagian dari politik anggaran. Bisa kita lihat setengah APBN sekarang itu sudah terpakai melalui Undang-Undang 2 tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi di daerah? Di daerah itu masih membebankan kepada rakyat untuk rapid test, untuk SIKM, surat izin keluar masuk. Padahal yang saya katakan tadi, kalau kita bicara SIKM, itu adalah terminologi karantina. Jadi ini ketidakjelasan kebijakan yang membuat daerah itu mengeluarkan yang seolah-olah diskresi. Kalau saya sih bukan diskresi kalau itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, détournement de pouvoir tadi itu. Karena aturannya jelas. Karena inkonsistensi kebijakan yang membuat kepala daerah yang kebetulan ada momen, lalu kemudian membuatlah standar yang beragam terhadap rapid test ini. Jadi ini sebenarnya problem. Nah, problem utama itu ada di pusat kalau saya. Apalagi dengan penerapan new normal. Jadi kalau misalnya apakah harus sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Dr. Yahya tadi, syarat-syarat nitik dapat dibatalkan atau nitik panrehwege misalnya batal demi hukum, harus seperti itu. Itu konsekuensi pilihan dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Itu jelas, negara hukum, wet and remediate fund bestur. Kalau tidak ada, maka pemerintah kemudian yang dikatakan oleh Pak Dr. Yahya tadi boleh mengambil bilateral health, diskresi, kewenangan bebas, atau biasa dikenal dengan fresh air mission. Itu boleh. Tetapi jangan mengambil fresh air mission dengan beragam biaya rapid test, padahal aturannya itu ada. Contoh tadi, untuk menentukan seseorang itu positif, aturannya mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Tidak pernah kementeriannya kita menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Diserahkan begitu saja ke daerah, daerah buat kebijakan, rapid test bermacam-macam, ada biaya yang bermacam-macam, sehingga saya sepakat tadi, Dr. Yahya bilang tadi, sengkarut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi memang ini problem hukum. Karena mulai dari konsep yuridikitas, kalau kita lihat secara teori, konsep legalitas, itu tidak banyak yang tidak terpenuhi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga kemudian legitimasi oleh masyarakat menjadi lemah. Banyak masyarakat yang beranggap, ini jangan-jangan COVID tidak ada. Anda bisa lihat di seluruh Indonesia, biasa saja di Makassar itu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID ini jangan-jangan tidak ada. Ini jangan-jangan bagian dari politik. Kenapa? Karena masyarakat dari sisi konsep tentang legitimasi memiliki anggapan bahwa ini adalah kebijakan, ya kalau saya sih melihatnya ini komunikasi kebijakan yang tidak sampai ke masyarakat, atau soal yuridikitas dari tindakan hukum pemerintah melalui kebijakannya, atau soal legitimasi yang oleh masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya justru memberikan beban. Padahal kebijakan itu dibuat untuk menangani permasalahan yang muncul di masyarakat. Bukan sebaliknya. Banyak pebisnis yang tidak mau ke Jakarta, tidak mau ke berbagai provinsi, karena persoalan SIKM, persoalan rapid test di bandara yang berbiaya mahal. Padahal di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2, kandungan dananya itu sudah setengah anggaran APBN kita. Itu nilainya 1.000 triliun, kurang lebih 1.000 triliun. Kalau saya sering istilahkan berseloro sama teman-teman, kalau 1 triliun itu saja dibelikan kerupuk, itu besar sekali. Tapi apa yang kita lihat, inilah persoalan bahwa pertanyaan Ade tadi seharusnya selain terkait kepastian hukum, maka tentunya pemerintah tetap juga harus kita apresiasi tindakannya dalam hal bagaimana
bisa menangani ini. Inilah yang dalam hukum dikenal dengan dogmatic aid sesungguhnya, manfaat yang sebesar-besarnya, tidak kontraproduktif dengan kebijakan yang diambil oleh daerah yang beragam, disparitasnya sangat tinggi dan inkonsistensi satu sama lainnya, tidak sesuai dengan kewenangan atribusi presiden, kewenangan delegasi menteri, lalu kemudian di daerah seenaknya saja untuk menentukan kebijakan tergantung dari keinginan, bukan jabatan, tapi keinginan individu sesungguhnya. Itu yang terjadi, sehingga suka tidak suka bagi kita orang hukum harus melihatnya, kalau yang dikatakan tadi Pak Dr. Yahya, harus melihat dari 4 ketika mau melakukan diskresi, maka harus ada 4 alat ujinya. Sehingga kemudian beliau membagi tadi, nitik dapat dibatalkan atau nitik verbaar atau nitik van Rewege dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kalau batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Sehingga penjelasannya saya kira tadi, kalau penjelasannya Pak Dr. Yahya tadi kalau didengar oleh pemerintah daerah, mudah-mudahan didengar, itu bisa menjadi rujukan dalam hal membuat kebijakan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Herman. Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Yahya terkait mengenai pertanyaan dari Mas Ade Satrio. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Yahya. Baik, makasih. Bagus sekali pertanyaannya Mas Ade. Saya menjawabnya berdasarkan ketentuan saja. Jadi Mas Ade, apakah itu memang satu keharusan tadi syarat itu? Maka menurut ketentuan pasal 24 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu memang tidak ada pilihan lain, karena di situ disebutkan pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi kata-kata harus memenuhi syarat itu artinya memang tidak ada pilihan lain. Untuk bisa disebut diskresi, maka harus masuk ke dalam ketentuan syarat ini. Sehingga kita sebenarnya sejak ada Undang-Undang 30 ini, kalau dulu kan sebenarnya diskresi ini bisa kita lihat dari sisi teori, bisa kita lihat dari berbagai macam pendapat ahli, tapi sejak itu kemudian dinormakan dalam hukum administrasi kita, Undang-Undang 30 itu, maka saya kira syarat diskresi ini bukan lagi pendapat ahli, bukan lagi teori, tapi sudah dinormakan dan menjadi satu keharusan dalam norma itu. Sehingga kalau ditanya apakah diskresi itu harus memenuhi semua ketentuan itu, bukan saya yang bilang, tapi regulasinya yang bilang, pasal 24 itu memang harus, nggak ada pilihan lain. Makanya kemudian kalau kita mau menguji apakah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu betul-betul diskresi, kita harus merujuk kepada syarat ini. Seperti tadi yang Mas Ade sampaikan. Tadi kebijakan rapid test diambil pemerintah daerah misalnya karena masing-masing daerah melihat. Tapi kalau kita mau cocokkan misalnya dengan syaratnya, itu saya kira nggak jadi problem. Misalnya tadi soal rapid test, waktu itu memang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan kan? Maka syarat pertama, dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik tidak? Tadi kata Pak Herman, salah satu yang paling penting itu adalah kepastian. Kalau memang itu dalam rangka memberikan kepastian masyarakat, maka artinya kan syarat yang kedua itu sudah bisa terpenuhi. Kalau memang tadi yang disampaikan bahwa ini melihat karena nggak ada aturannya, kemudian ada kewajiban di mana kebijakan dari gugus tugas orang yang bepergian harus menggunakan itu, di daerah kemudian mengambil kebijakan itu. Nah, cuma yang ketiga, syarat yang ketiga berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Misalnya ya kalau kita mau menguji tadi ya, persoalan rapid test di daerah itu. Nah, inilah yang saya kira jadi ruang. Alasan yang objektif itu paling tidak ada kajian minimal lah. Tadi kita ngelihat berapa sih biayanya. Kalau kemudian dianggap wah ini kan masing-masing daerah biayanya lain. Oke, diukur. Kita tentukan parameternya. Oh, dari Surabaya ke Tarakan itu kalau ngirim barang itu misalnya harganya sekian. Saya kira itu semua bisa diobjektifkan sehingga ada alasan objektifnya. Sehingga tadi seperti yang kata Pak Herman tadi, kemudian tidak menetapkan tanpa dasar alasan objektif. Pokoknya asumsi saja, itu nggak boleh.
Artinya sepanjang bisa dijelaskan, misalnya kami menetapkan 460 itu atau 450 itu karena begini, harga belinya 200 misalnya barangnya itu. Kemudian bagaimana tenaga kesehatannya melakukan pelayanan, itu ada biaya sekian. Kemudian ongkos pengiriman itu ada biaya sekian. Nah, kalau kemudian alasan-alasan objektif itu bisa diterima, maka bisa sebenarnya itu masuk ketentuan yang ketiga, dia memenuhi syarat diskresi. Tapi kalau tidak ada alasan objektif, artinya penetapannya itu misalnya hanya berdasarkan, ya kita misalnya ngobrol sekarang, gimana kita tetapkan segini ya, setuju enggak? Setuju misalnya, nah, itu nggak boleh. Artinya ya tadi nggak ada alasan objektif, itu bisa jadi kata Pak Herman tadi kan, jangan sampai menjadi alasan subjektif gitu. Situ yang kemudian ruang masyarakat kemudian bisa tanda kutip berasumsi negatif. Wah, jangan-jangan ini memang nggak segini nih gitu. Wajar asumsi itu lahir. Kenapa? Karena tadi ada syarat diskresi yang berdasarkan alasan objektif itu tidak terpenuhi. Tapi kalau dia terpenuhi, maka itu kemudian akan bisa ada ruang memenuhi syarat itu. Itu yang ketiga kan kalau kita mau uji. Yang keempat misalnya, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan Pak Herman. Saya nggak menjelaskan ini secara panjang lebar lagi. Kenapa? Karena ini penting. Jangan sampai kebijakan itu diambil, diskresi itu diambil, itu sebenarnya ada konflik of interest di sana. Nah, ini yang harus bisa kita pisahkan. Baru yang terakhir itu itikat baik. Nggak bisa, tadi saya katakan, diskresi itu diambil hanya berdasarkan itikat baik. Bapak, ini kan itikat baik pemerintah kita supaya tadi orang lebih mudah, orang lebih gampang mendapatkannya dan segala macam, supaya tadi penyedia jasanya juga bisa hidup dari sini misalnya. Kan itikat baik penting, tapi itu tidak menjadi satu-satunya. Itu hanya salah satu syarat dari diskresi. Sehingga tadi kalau dikatakan apakah syarat itu harus, wajib, maka ketentuan regulasinya itu menyebutkan harus. Sehingga bukan saya yang bilang gitu, bukan Pak Herman yang bilang, tapi undang-undang kita yang bilang. Kecuali undang-undangnya ya diganti atau dirubah atau ada pengaturan secara khusus, dan itu levelnya harus undang-undang juga. Kan kita sudah tahu asas hukumnya. Nggak boleh undang-undang dikesampingkan oleh PP, nggak boleh undang-undang dikesampingkan apalagi dengan surat edaran misalnya. Itu jauh sekali kan. Maka tadi sebenarnya ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai diskresi ini penting ada supaya tadi apa yang dilakukan pemerintah tidak secara subjektif mengatakan itu diskresi, tapi tidak ada alat ujinya. Nah, syarat ini alat ujinya. Artinya inilah yang kemudian, nah kalau begini, saya mau sampaikan ini penting nih. Kalau pemerintah melakukan diskresi dengan syarat ini, maka diskresinya itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi bayangkan, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dikriminalisasi, nggak bisa dilakukan upaya hukum terhadapnya. Kenapa? Karena ketentuan administrasi pemerintahan kita mengatakan, kalau pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan atau tindakan yang nanti menggunakan instrumen diskresi ini misalnya, sesuai dengan ketentuan yang ada ini, maka tindakannya itu dilindungi. Jadi sebenarnya tadi ketentuan ini satu sisi saya melihatnya bagian penting untuk memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintahan. Tapi di sisi lain itu menjadi parameter kita untuk mengukur apakah tindakan tersebut benar-benar masuk dalam ranah diskresi atau tidak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber Pak Yahya dan Pak Herman atas menanggapi pertanyaan dari Mas Ade Satyawan. Mengingat waktu kita juga sudah pukul 4, bahwa sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh panitia kaitannya dengan waktunya, dan juga ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertanyaannya karena waktu kita yang membatasi. Sebenarnya mungkin narasumber ingin menjawab pertanyaan dari peserta
mengingat waktu kita yang terbatas, saya kira cukup dengan itu. Maka dengan ini kami meminta kepada narasumber untuk closing statement terkait mengenai tema yang kita tema yang disuguhkan hari ini berkaitan dengan diskresi keputusan pejabat publik di masa pandemi COVID-19. Saya persilakan kepada Pak Yahya untuk closing statement terkait mengenai webinar pada hari ini, diskresi keputusan pejabat publik di masa pandemi COVID-19, khususnya mengenai diskresi dalam COVID-19. Mungkin singkat saja, Pak. Baik, terima kasih Mas Herman, Mas Ardiansa, teman-teman sekalian, terima kasih. Diskusi kita menarik. Saya kira sebagai closing statement, diskresi ini adalah instrumen yang bisa dilakukan atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pejabat pemerintahan apabila memang tadi undang-undang memberikan pilihan. Kemudian undang-undang tidak mengatur secara lengkap dan tidak jelas. Dan undang-undang yang mengatur itu ada ruang-ruang yang kosong misalnya yang harus diisi melalui diskresi, maka diskresi ini adalah instrumen penting yang harus ada dan bisa dimanfaatkan oleh pejabat pemerintahan. Tapi yang kemudian harus diperhatikan adalah terutama dalam penanganan COVID-19 ini, setiap diskresi yang diambil oleh pemerintah itu harus betul-betul memperhatikan syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan tersebut. Kenapa? Karena syarat-syarat dalam pengambilan diskresi itu akan menjadi penting untuk mengukur apakah diskresi itu sudah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga kemudian diskresi yang dikeluarkan itu akan melindungi pejabat pemerintahan tersebut dari tindakan-tindakan akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan pemerintah tersebut. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian, mudah-mudahan kita bisa ketemu di diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Dr. Herman, maaf jaringan saya berapa kali terputus-putus. Silakan mungkin Bapak Herman closing statement singkat saja, mengingat waktu kita, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Dr. Herman. Ya, makasih banyak Pak Dr. Yahya, saya kira sangat menarik uraian materinya beliau, memberi kita banyak pencerahan, pemahaman tentang diskresi dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, intinya sebenarnya kalau saya dua saja. Yang pertama, kalau kita bicara tindakan pemerintah itu instrumennya ada 4. Di awal saya katakan bahwa harus ada perencanaan yang bagus, lalu kemudian dari perencanaan tersebut maka dibuatlah kebijakan dalam bentuk WTFing, peraturan perundang-undangan, sebagaimana pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Sehingga kemudian segala legalitas tindakan pemerintah itu ada dasar hukumnya atau wet and rematicate fund bestur. Nah, yang kedua, meminjam bahasanya Pak Bagirmanan bahwa undang-undang itu sesungguhnya tidak akan pernah lengkap. Undang-undang itu adalah moment of name, seperti orang sakit. Sehingga kemudian karena beban kewajiban yang sangat besar, maka instrumen hukum fresh armation, kebijakan tindakan bebas atau determined favor atau discretionary power, kewenangan bebas ini dalam wujud beletra health ini atau peraturan kebijakan itu dimungkinkan diambil, tetapi dengan mengingat tadi yang pertama yang saya katakan harus tidak ada pilihan lain seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Yahya tadi, harus ada 4 alat uji untuk melihat apakah betul-betul itu diskresi atau bukan. Jangan-jangan itu masuk kualifikasi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga kemudian ada 2 hal terpenting saya kira untuk closing statement ini. Yang pertama, memang yuridikitas dan legalitas itu penting.
Kenapa? Ini untuk kegunaan kepastian hukum resekerhitnya. Tetapi kemudian melihat fakta yang ada di Indonesia penanganan COVID, maka dimungkinkan untuk mengambil instrumen lain di luar legalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang 6 2018 melalui diskresi tadi, atau saya bahasakan dengan istilah Beletra Health, peraturan kebijakan. Dengan beberapa syarat. Sesungguhnya ada banyak syarat sih sesungguhnya, tetapi kemudian undang-undang hanya memberikan 4 rambu terhadap pengambilan kebijakan yang bentuknya itu, wujudnya itu adalah diskresi. Mudah-mudahan pemerintah ke depan tidak lagi seperti ini dalam penanganan COVID-19 ini, karena ini adalah persoalan kita semua. Kita harus terlibat. Bagi kita yang belajar hukum harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah tentang tentunya terkait dengan yuridikitas, legalitas, dan bagaimana legitimasinya di masyarakat. Saya kira itu. Adi, terima kasih Pak Dr. Yahya, sempat di panel sama beliau, kebanggaan bagi saya. Beliau selaku dekan Fakultas Hukum di UBT. Selamat, saya bisa mengenal Pak Dr. Yahya ini walaupun melalui webinar. Mungkin di kesempatan terakhir bisa kita di beberapa kesempatan bisa kita ketemu lagi. Siap, saya kolaborasi juga, Pak. Siap Pak Dr. Yahya. Ya. Sekaligus juga saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Ya kalau kesalahan itu tentunya dari saya. Kebenaran itu sendiri asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan dan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan Kalimantan Utara berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber Pak Dr. Yahya Ahmad Zain dan Pak Dr. Herman yang telah meluangkan waktunya menyampaikan materinya. Karena beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Yahya dan Pak Herman mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kami, khususnya peserta yang hadir pada hari ini, setidaknya paham terkait mengenai persoalan diskresi dan paham mengenai persoalan bangsa, mengenai isu-isu kekinian hari ini. Akhir kata, saya juga memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para peserta, narasumber. Sekiranya ke depan, insya Allah dari HMI dan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan Kalimantan Utara, insya Allah akan terus konsisten dalam kajian-kajian online ataupun diskusi melalui fasilitas yang ada. Sekiranya Bapak narasumber tidak bosan mungkin nanti jika diminta untuk agenda selanjutnya kepada Pak Yahya dan Pak Herman. Akhir kata saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit wabarakatuh. ya Pak Herman. Siap Pak Yahya. Makasih banyak. Tambahan materinya saya kira luar biasa Pak. Saya terima kasih luar biasa. Nggih, terima kasih. Insyaallah siapa tahu bisa ketemu di Amin. Makassar, di Tarakan atau di Jakarta atau di mana Pak Yahya. Makasih banyak. Siap. Mohon izin Pak Yahya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Pak. Saya mohon izin untuk teman-teman semua, DRD.